menyebarkan cinta kasih dan menjadi aliran jernih di tengah masyarakat. Inilah yang selalu terpatri dalam diri Insan Seci. Berikut rekam jejak Insan Seci di bulan Juni 2014. Minimnya lahan di ibu kota serta kemampuan keuangan yang terbatas menjadi kendala bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang baik. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Yayasan Buddha Seci Indonesia memiliki program bebenah kampung atau bedah rumah sejak tahun 2008. Di Pademangan, program ini sudah merenovasi 256 rumah hingga tahun 2010. Minggu 15 Juni 2014, berlokasi di kantor Kelurahan Pademangan Barat, Insan Seci melakukan serah terima kunci kepada 19 kepala keluarga yang mengikuti program bedah rumah di Pademangan. Ibu Sri adalah salah satu warga yang menerima program bedah rumah. Sehari-hari, Ibu Sri tinggal bersama 4 kepala keluarga atau 18 orang lainnya dalam satu bangunan. Hal ini membuat seisi penghuni rumah menjadi tidak nyaman. Kondisinya pokoknya udah nggak layak, udah mau roboh. Kalau buat jalan aja susah, kita merangkang. Kalau hujan kebanjiran, kebocoran, iya biar berloteng juga kita berdiri kelihatan ke atas. Jalannya harus bendung-bendung. Kini, dengan bantuan bedah rumah dari Yayasan Buddha Seci, ia dan keluarga pun dapat membuka lembaran baru. Dirinya bertekad untuk kembali menyebarkan cinta kasih dengan menyisihkan sebagian penghasilannya ke dalam celengan bambu. Diharapkan dengan adanya program bantuan bedah rumah ini, masyarakat yang kurang mampu dapat memiliki rumah yang layak huni. Hal ini bertujuan untuk membuat perubahan di dalam kehidupan mereka, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, maupun perilaku anak mereka. Musibah kebakaran melanda pemukiman warga Kelurahan Kamal Muara, Jakarta. Kebakaran ini terjadi pada 25 Juni 2014 yang dikarenakan hubungan pendek arus listrik yang terjadi di pemukiman padat penduduk. Akibat dari musibah tersebut, 352 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Melihat kepedihan tersebut, Insan Seci berusaha meringankan beban para korban dengan membagikan 231 paket kebakaran yang berisikan selimut, peralatan mandi, pakaian, dan alas kaki. Kepedulian hati terhadap sesama harus ditingkatkan dengan cinta kasih melalui apa yang kita miliki. Jalinan jodoh Yayasan Buddha Seci di bumi Manado terus berlanjut. Kali ini, Insan Seci membawa misi kesehatan. Untuk pertama kalinya, Insan Seci menggelar baksos kesehatan di Rumah Sakit Robert Walter Mung Insidi, Manado, Sulawesi Utara. Dari 1.300 pendaftar, tersaring 303 pasien katarak dan pterygium yang berhasil dioperasi pada 30 Mei hingga 1 Juni 2014. Jodoh yang kembali terjalin di Manado memberikan kesan positif dari wali kota Manado dan para pasien. Tentu saja pada waktu kita melaksanakan kegiatan membantu masyarakat yang kena bencana, tapi ternyata mereka berlanjut. Kita berterima kasih kepada Yayasan Buddha Seci yang melaksanakan kegiatan ini secara sukarela demi kemanusiaan, demi cinta kasih yang universal. Ya senang lah, banyak membantu. Itu yang saya rasa gembira. Sedang kemarin saya pulang, saya menangis. Rasa senang dong, karena sudah pembelian. Seterang memang terang sekali. Baksos umum dan gigi pun digelar oleh para karyawan DAI TV pada tanggal 14 Juni 2014 di Kepulauan Seribu. Kegiatan ini diadakan karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Sebanyak 25 orang karyawan DAI TV, 13 orang relawan Seci, dan 20 orang tim medis menyeberangi laut selama 2 jam untuk mencapai Pulau Harapan. Selain baksos, penyuluhan mengenai kesehatan gigi dan mulut pun dilakukan.
Mendidik anak yang terpenting bukan hanya sekedar akademik, namun juga moral. Inilah yang terus dilakukan Seci dalam mengembangkan misi pendidikan. Begitu juga yang terlihat dari pengajaran TK Cinta Kasih Cengkareng dengan memberikan kualitas pendidikan yang terbaik sedini mungkin. Setelah menyelesaikan kegiatan belajar, maka diadakan acara pelepasan dan pentas seni untuk tingkat taman kanak-kanak. 17 Juni 2014, sebanyak 117 murid tingkat TKB diwisuda dan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sekitar 20 murid menampilkan berbagai persembahan untuk para orang tua, relawan, serta para guru yang hadir. Seperti isyarat tangan, tari, dan penampilan berbeda juga ditampilkan para murid dengan membawakan drama mengenai daur ulang. Dengan mengedepankan budaya humanis dan pelestarian lingkungan, diharapkan para murid dapat lebih menyayangi bumi. Selain TK Cinta Kasih, SD Seci School Pantai Indah Kapuk juga merayakan kenaikan kelas di Aula Cingse Pantai Indah Kapuk pada 4 Juni 2014 lalu. Dengan mengangkat tema Dream, Believe, Achieve, sebanyak 650 siswa menuangkan kreativitas mereka dalam drama musikal yang menceritakan perjuangan 5 orang anak yatim piatu untuk meraih impiannya. Pendidikan yang terbaik sepatutnya diberikan untuk anak sedini mungkin, karena dari merekalah bangsa yang berkualitas akan lahir. Memasuki usia ke-21 tahun, keberadaan Yayasan Buddha Seci di Indonesia terus mengalirkan cinta kasih di bumi pertiwi. Membagi kasih hingga ke pelosok yang tak terjangkau dan terus memperpanjang barisan bodhisatwa dunia. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai Yayasan Buddha Seci ke masyarakat luas, seperti yang dilakukan oleh 27 insan Seci Bogor dan Jakarta, tanggal 5 dan 6 Juni 2014 di Mall Eka Lokasari, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini berupa pameran barang-barang Cingse dan sosialisasi pelestarian lingkungan, serta memperkenalkan visi dan misi Yayasan Buddha Seci ke masyarakat luas. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ke masyarakat luas, bodhisatwa dunia pun akan terus bertambah. Manfaat sosialisasi turut dirasakan para bibit bodhisatwa di Manado. Berawal dari bantuan yang diberikan saat banjir bandang menerjang pada Januari 2014. Perlahan warga Manado mulai mengenal Seci. Beberapa warga yang melihat kontribusi insan Seci di Manado terketuk hati untuk ikut bergabung menjadi relawan. Melihat antusias tersebut, insan Seci bergegas untuk mengadakan training abu putih selama 2 hari, yaitu 26 dan 27 Maret 2014 kepada 137 orang. Sejak saat itu, relawan di Manado pun terus bertambah. Melalui kegiatan Baksos Kesehatan ke-99 di Manado, menjadi momentum bagi para relawan untuk bersatu membantu sesama. Keseriusan mendukung keberadaan Seci di Manado begitu tampak dari Anggi, yang kini menjadi relawan abu putih. Kekagumannya dengan Yayasan Buddha Seci berawal dari keikutsertaannya saat pemberian bantuan untuk masyarakat Manado. Saya tuh memberi diri ya, dengan ketertarikan itu saya merasa terpanggil lah gitu ya. Saya kepingin untuk menjadi relawan yang seperti mereka, biru putih. Artinya begini, mereka itu tidak mengenal waktu, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan sesuatu. Nah itulah tantangan saya, dan saya mau coba seperti itu. Melalui kegiatan Seci, ia terus melatih diri. Bersama dengan relawan Jakarta, ia begitu tekun belajar mengikuti setiap prosesnya. Kesungguhan juga ia tunjukkan dengan menggalang 30 orang temannya untuk bergabung menjadi relawan. Meski hanya seorang umat Kristiani, namun ia merasa bahwa Yayasan Buddha Seci memiliki cinta kasih yang universal untuk masyarakat. Pengembangan relawan Manado pun terus dilakukan melalui dukungan dari relawan Jakarta. Dengan bertambahnya barisan relawan di Indonesia, diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang akan terbantu. Berbagi adalah salah satu perwujudan dari cinta kasih. Sedangkan makna kebahagiaan bukan terletak pada harta benda,
melainkan ada tidaknya cinta kasih di dalam hati.